Perang terhadap impor pakaian bekas kembali memanas. Pemerintah kini tak main-main menghadapi pelaku yang merugikan industri dalam negeri. Menteri Keuangan Purbaya menegaskan, langkah tegas siapapun importir pakaian bekas ilegal akan dilarang impor seumur hidup. Langkah ini diambil menyusul maraknya penyeludupan pakaian bekas dari luar negeri yang membanjiri pasar lokal. Impor pakaian bekas tak hanya menekan pelaku usaha dalam negeri, tapi juga berpotensi membawa resiko kesehatan dan merusak kualitas pasar. Pemerintah kini memperketat pengawasan di pelabuhan dan memperkuat koordinasi antar instansi agar pelaku tak bisa lagi bermain di celah hukum. Langkah tegas ini diharapkan menjadi sinyal kuat bahwa impor ilegal tak lagi punya tempat di Indonesia. Dari pakaian hingga keadilan ekonomi, saatnya produk lokal berjaya di negeri sendiri. Para pemirsa, Hotman tidak usah lagi ngomong kosong. Dengan kopi luwak hitam premium, lihat wajah saya. Sudah seperti umur 30. Ya, jauh lebih muda karena minum kopi tanpa gula tiap hari. Dan daya ingat saya bukan main. Aspri saya sudah 491 orang. Semua saya ingat, bukan karena dia cantik, tapi karena kopi luwak hitam premium. Aman di lambung. Pak Danang, apa yang dimaksud dengan import ilegal? Apakah memang barang bekas, baju bekas dari luar negeri masuk melalui pelabuhan, masuk wilayah bea cukai, tapi kemudian diseludupkan atau dari pelabuhan tikus? Gimana prakteknya, Pak? Ya ada dua-duanya, Bang. Jadi masuk melalui pelabuhan tikus. Ya. Katanya ada 1.800 pelabuhan tikus di Indonesia sehingga aparat kita nggak mampu mengawasi semuanya. Ya. Tapi sebagian besar justru melalui pelabuhan formal. Sebagian besar melalui formal. Pelabuhan formal. Yang bermain siapa? Nah, Abang bisa tebak itu siapa yang bermain itu kan? Karena gini. Itu masuk melalui pelabuhan formal, artinya dia berada di dalam kontainer-kontainer. Ya. Di dalam yang disebut dengan bulk press itu. Masuklah dia ke dalam kontainer, satu kontainer itu bisa ratusan. Ya. Dan itu nilainya, barang itu kalau kita kuantifikasi nilai rupiahnya itu besar. Karena setiap satu kontainer katanya itu harus masuk dengan uang suap 20 juta. Berapa? Katanya begitu, 20-an juta. Satu kontainer 20 juta? Ya, katanya begitu nih, isu-isu di publik kan begitu. Aslinya atau kebenarannya kita nggak tahu. Nah, tapi kalau itu terus-menerus kita biarin dan ada sekitar 300 kontainer per hari. 300 kontainer per hari? Ya, itu yang 300 kontainer per hari masuk melalui wilayah bea cukai gitu? Ini kan digabung dengan semua kontainer yang masuk ya. Jadi sebagian besar itu juga terdapat kontainer yang disebut mix kontainer. Kontainer borongan, Bang. Ya. Kontainer borongan itu isinya macam-macam, Bang. Ya. Ada baju baru, ada baju bekas, ada barang elektronik, ada alat rumah tangga, kosmetik, semuanya. Ya. Sepatu dan segala macam. Digabung ke situ satu kontainer, namanya mix kontainer. Itu legal atau tidak? Itu legal. Terus karena bea masuknya ditulis aturannya. apa? Kan tidak ada bea masuk kalau barangnya nggak ada. Nah itu dia, maka kita yang pertanyakan adalah bagaimana teman-teman kita di Bea Cukai menghitung. Itu kan harus ada penetapannya kan? Betul, HS code-nya kan macam-macam tuh. Setiap HS code punya angka sendiri ya. Nah kemudian bagaimana caranya? Kemudian dipukul rata lah sekian. Artinya kemudian tidak ada kejelian aparat kita untuk memeriksa tuh barang dan berapa biaya masuk yang tidak ada kejelian atau memang yang lain? Atau memang disengaja tidak tahu gitu. Nah ini yang mengganggu kan di situ, Bang. Artinya kemudian kita punya penjaga gawang Republik ini yang harusnya mengamankan Republik kita ini dari barang-barang impor legal dan ilegal itu tidak dilakukan dengan baik. Entah itu sengaja atau itu karena masalah kerugian negara besar banget dong. Itu very big. Masuk PPN import. PPN import ya. Ya kalau diproduksi di sini harusnya kena PPh penghasilan, pajak karyawan.
Exactly. Ya. Jadi industri kita jadi kemudian harus bersaing dengan barang-barang masuk yang tidak kena PPh impor, tidak kena pula PPN-nya, tidak kena pula PPh badannya. Karena barang-barang itu... Ada berapa ton kira-kira tiap bulan masuk ke Indonesia? Kalau angka-angka yang pasti kita tidak bisa duga dengan tebak dan pasti, tetapi ada publikasi dari rekan kita di APCV ya namanya, itu ada sekitar 3.000 kontainer yang masuk yang berisi barang-barang garment, barang-barang mix kontainer itu. Dan itu kelihatan di pasar-pasar tertentu begitu? Itu beredar luas ke seluruh Indonesia, tidak hanya di Jakarta ya, Abang nanti bisa jelaskan, tapi itu beredar luas. Dan bagaimana kemudian mekanisme ini bisa menyebar begitu luas? Karena artinya ada seseorang yang membantu aliran kontainer masuk yang melalui kontainer borongan atau memang designated container yang berisi bulk press itu. Dan kemudian ada seseorang atau ada entitas yang membantu itu mengalir keluar melalui kawasan kepabeanan. Ke pasar-pasar melalui jalur yang seharusnya formal karena itu pakai tracking, tidak mungkin dengan kendaraan individual biasa karena jumlah tonasenya itu besar. Benar. Satu bal press itu bisa beratnya kurang lebih 300 kg. It is very besar. Jadi ketika kita memikirkan itu dilakukan oleh seseorang yang tidak punya kapasitas atau kemampuan finansial atau kemampuan politik atau kemampuan pengawasan, ya itu tidak akan berjalan. Berarti itu dibantu. Terus apa tanggapan Bapak kenapa tiba-tiba Menteri Keuangan mulai ngoceh? Sebenarnya hal ini sudah kita keluhkan ke Menteri Keuangan yang lama, sekitar 3-4 tahun yang lalu. Dan kepada Menteri UKM juga sudah kita keluhkan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan kita sudah tembuskan. Tetapi reaksi atau kemudian muncullah antisipasi atau tindakan preventif yang dilakukan oleh para kementerian kan tidak seperti yang kita harapkan. Contoh, Kementerian Perdagangan kemudian membentuk Satgas Impor, Satgas Anti Impor Ilegal. Benar. Apa yang terjadi? Seluruh barang-barang ilegal itu dirazia. Dari gudang ke gudang, dari pasar ke pasar, milik pedagang, razia semua. Dimusnahkan di situ, di pelabuhan, di kementerian, di banyak tempat dimusnahkan. Terus? Tapi apa yang terjadi? Apakah itu berkurang jumlah impor ilegal masuk ke Indonesia? Tidak dihentikan, tapi sesudah nyampe baru dimusnahkan. Artinya kami lihat ini seremoni saja, karena keran masuknya tidak diatur, tidak ditutup. Jadi yang kasihan kemudian korbannya ya para pedagang. Artinya kemudian kalau Pak Menteri Purbaya saat ini menunjukkan sikap akan mensikat habis produk-produk ilegal. Habis, gitu. Saya justru khawatirnya ini, Pak Menteri bisa mengarah kepada para pedagang. Dan para pedagang menurut kita, itu adalah bagian dari korban siklus rantai. Sementara pejabatnya tidak diapa-apain gitu. Pejabat yang menerbitkan perizinan impor tidak diperiksa, teman-teman kita di Bea Cukai tidak diapa-apain gitu. Tidak diperiksa, nggak diapa-apain, tapi outputnya para pedagang yang gampang kelihatan. Satu lagi yang belum pernah diungkap oleh kementerian atau pemerintah masa lalu, yaitu adalah siapa importernya nih. Kan gampang Bang diidentifikasi, importernya siapa sih? Gampang. Nama perusahaannya pasti ada. Di PIB, belanja PI, dari siapa? Belanja dari mana? Dari siapa begitu? Tujuan barang mengarah kemana kan gampang. Jadi menurut Anda gebrakan dari Menteri Keuangan itu suatu apa? Ini fenomena hebat atau apa? Saya kira Pak Purbaya adalah salah satu menteri yang outspoken ya. Mungkin beliau gerah juga melihat situasi ini. Jadi saya kira kalau beliau bicara begitu banyak, meskipun sebenarnya bukan kewenangan beliau nih. Oke. Soal kalau gitu, usik-usik di situ. Sekarang kita langsung bicara ke musuh Bapak, Pak Oscar Pendong. Apa tanggapan Anda kalau barang impor bekas dari luar ini benar-benar dibasmi habis? Jadi begini Bang, ini kan mengenai Permen ya, Permendak nomor 40 tahun 2022. Di mana sebelumnya juga ada permen-permen yang memang melarang barang. Dan ada induknya undang-undang ancamannya 5 tahun penjara. Cuma dalam hal ini yang harus dijelaskan dulu adalah setiap keluarnya produk perundang-undangan atau permen itu tidak pernah melakukan kajian. Bahkan mereka survei ke pasar-pasar atau survei ke luar negeri lah. Contoh Korea, Jepang. Itu mereka nggak melakukan itu. Dan untuk ke pedagang-pedagang, mereka nggak pernah sosialisasi. Makanya jangan salahkan juga akhirnya
para importir ini melakukan kegiatan yang ilegal. Ya. Kami sendiri setuju barang ilegal ini harus dimusnahkan dan harus ditangkap Oh, pelaku-pelakunya. Anda setuju? Setuju. Ya. Tapi harus diberikan juga regulasi agar pedagang-pedagang ini kan mereka UMKM juga. Jangan Tapi dimatikan. Kan aturannya jelas dilarang, ancaman hukumannya 5 tahun. Jelas kok aturannya. Yang tidak jelas adalah tindakan aparat untuk mencegahnya. Gimana itu? Ya, jadi gini, histori aja dulu ya. Ini Balpres ini itu tahun 1975 itu hadir pertama kali di Tanah Karo waktu bencana. Ya. Di tahun 1983 akhirnya mulailah mereka kelebihan stok ini dijual lah ke orang-orang yang mempunyai daya belinya yang memang pas Ya. sesuai dengan apa yang ada di kocek mereka. Jadi kalau mau lihat ini mengenai Balpres ini kan adanya cuma di beberapa pasar tradisional. Ya. Mereka nggak ada di mal-mal. Barang-barang ini tuh kalau mereka bilang ini barang bekas, sementara ini seperti di Korea, Jepang, itu kan ada 4 musim. Kalau Oke. di saat musim Inti dingin pokoknya akan berubah dia. Bapak setuju nggak bahwa baju-barang bekas ini total dilarang? Saya secara pribadi kurang setuju. Kurang setuju? Karena Kenapa? begini, alangkah baiknya itu kayak Menteri Purbaya ini, Pak Menteri Keuangan ini, jangan langsung mengeluarkan statement yang menyakiti hati para pedagang. Dalam hal ini, ayo, kalaupun memang mau Ya. dilarang, ya pelan-pelan. Jangan langsung secara mendadak kami larang, kami tangkap, kami musnahkan. Itu miris buat kami semua. Gitu. Ya, karena begini loh. Waktu tahun 2023, kami juga pernah duduk bareng sama Pak Danang, sama asosiasi yang lain. Kami juga mengatakan kok, kita duduk di Kementerian Koperasi dan UMKM. Waktu itu kami duduk dengan Pak Hanung. Nah, kami menjelaskan juga di situ bahwasanya ya tolonglah kami ini para pedagang ini dimanusiakan. Ada berapa banyak pedagang? Ratusan ribu se-Indonesia. Ratusan ribu. Ya. Dan berapa ton itu baju bekas? Ya kalau untuk di khusus Senen aja ya itu 10 kontainer dalam 1 bulan. Tapi Anda tahu nggak kalau ratusan ribu begitu, kalau sampai berton-ton, Anda tahu nggak kerugian negara dari biaya masuk, pajak-pajak yang tidak dibayar waktu masuk barangnya ke Indonesia? Tahu Bang. Nah, Jadi- inilah yang menjadi dilema dari para pedagang thrifting ini. Ya. Karena dilarangnya melalui Permen 40 ini kan secara otomatis. Sementara kami ini mau bayar pajak. Nah, kami juga meminta ke Kemenko Polkam, ke Kementerian Perdagangan, ke Istana Negara 2 kali kami pergi. Itu kami meminta untuk pembatasan impor. Ya. Supaya produk dalam negeri ini tidak terjadi dumping harga juga, tidak terjadi yang namanya produk lokal ini mati. Dulu kami berjalan beriringan bersama-sama. Tapi semenjak tahun 2000 ke atas, justru kami yang selalu ditumbalkan. Jadi intinya Bapak adalah pendukung agar impor barang bekas tetap diizinkan. Ya. Temu lagi di Hot Room setelah yang berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.